Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat bagi adik-adik para pencari ilmu khususnya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini mengangkat derajat kita gitu ya. Kenapa diangkat derajat ya? Bagi orang yang berilmu tentu lebih berharga sebenarnya daripada orang yang tidak berilmu. Maka ini sebenarnya bisa menjadi acuan demokrasi gitu ya. Meletakkan orang sesuai dengan kadar keilmuannya. Itu ya. Mudah-mudahan dalam ini ya konsepsi kemajuan demokrasi nanti mudah-mudahan kita sudah mulai ada pembeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu gitu ya. Agar pembedanya itu adalah untuk lebih kepada konsepnya demokrasi yang lebih bijaksana gitu ya. Tidak secara umum saja gitu ya, sama rata sama rasa gitu ya, tidak sosialis. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pertemuan kali ini sesi hukum perusahaan. Kita akan masuk ke dalam materi. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah membahas mengenai persekutuan perdata, kali ini kita masuk ke firma dan Commandeer Vetnootschap atau kita singkat dengan istilah CV. Itu ya. Oke, stay tune terus di channel Sam and I Connection. Oke, kita mulai aja dari firma. Apa tuh firma? Firma itu kita sering singkat FA atau beberapa yang menyingkat firm, 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 gitu ya. Itu singkatannya. Apa tuh definisi firma? Firma adalah perserikatan perdata ini atau perserikatan orang ya, perserikatan perdata untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan dalam mana setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi persekutuan. Hal ini diatur di dalam pasal 16 hingga 35 KUH Dagang dan 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Bisa dilihat ya dasar hukum daripada persekutuan firma. Dari definisi firma tadi kita bisa pahami ya bahwa secara khusus firma ini memiliki dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian formil. Bagian formil atau kekhususan secara formil, firma ini memiliki yang pertama yaitu dapat menjalankan perusahaan. Dia seperti menjalankan perusahaan, badan usaha, gitu ya. Yang ada dalam organnya atau fiksinya atau dalam teori fiksinya ya dia seperti manusia, dapat menjalankan kegiatan sebagai subjek hukum, menjalankan perusahaannya, dan secara organ teori organ dia dapat digerakkan oleh pengurus-pengurusnya. Dalam hal ini yang pengurus-pengurusnya nanti dalam poin kedua formilnya itu adalah memakai nama bersama. Jadi setiap anggota dapat menggunakan nama bersama itu sebagai pribadi dia kemana-mana. Maksudnya secara pribadi, misal secara personal, dia sebagai anggota daripada firma dapat menggunakan nama firma itu untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pemberian pekerjaan, misal jasa. Seperti itu, gitu ya. Dia bisa memberikan walaupun secara personal diri individu, tapi tetap mewakili firma. Itu dia. Karena konsepnya tadi itu nama bersama ini bisa dijalankan oleh pribadi-pribadinya. Maka itu kekhususan firma secara formil. Lalu kekhususan firma secara material tentu pertanggungjawaban setiap peserta atau anggota secara pribadi. Jika ada permasalahan dalam menjalankan firma secara individu, maka permasalahan tersebut kita tanggung resikonya sendiri. Tidak bisa kita timpakan kepada firmanya. Dan untuk seluruhnya bagi perjanjian atau perikatan persekutuan. Dan terjadi pertanggungjawaban tanggung renteng atau menanggung secara bersama saat dalam hubungan perjanjian atau perikatan daripada persekutuan firma. Jadi saat kita firma melakukan perjanjian kerja atau perjanjian jasa gitu ya kepada pihak lain, maka itu semua anggota firma wajib ikut.
Nah, gitu dia ya. Saat semua wajib ikut, maka semuanya wajib ikut bertanggung jawab jika terjadi permasalahan hukum. Seperti itu. Maka konsepnya tanggung renteng dalam hal perjanjian atau perikatan persekutuan. Sedangkan bagi pertanggungjawaban pribadi itu jika terjadi permasalahan pribadi yang kita kerjakan. Yang tadi itu kita bawa nama kita keluar dengan menggunakan firma ini, itu tanggung jawab pribadi. Gitu ya, kecuali dalam perjanjian. Kalau sudah dalam konsep perjanjian, maka itu menjadi tanggung jawab renteng. Nah, itu dia ya, bisa mulai muncul pemisah-pemisahannya. Maka unsur untuk menjalankan perusahaan dalam hal ini, itu yang pertama itu adalah terang-terangan. Yang tadi ya, sebagai subjek hukum untuk menjalankan perusahaan, dia wajib terang-terangan. Maksud terang-terangan ini apa, Pak? Terang-terangan ini maksudnya dia terbuka untuk umum, orang bisa mengakses, kemudian dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena terang gitu ya. Kenapa ada pasar gelap gitu ya? Gelap-gelapan. Kenapa ada pasar gelap, Pak? Berarti ada kenapa ada terang-terangan? Berarti ada gelap-gelapan. Nah, gelap-gelapan itu adalah pasar gelap gitu ya. Jadi kalau pasar gelap, kenapa istilahnya pasar gelap? Karena ilegal, karena tidak sesuai dengan hukum. Sedangkan terang-terangan ini legal atau sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu. Kemudian dilakukan secara terus-menerus. Maka perusahaan itu harus punya aktivitas yang dilakukan terus-menerus. Kalau sempat terputus-putus, itu masih dalam kategori perusahaan enggak, Pak? Enggak jadinya. Musiman. Gitu ya, jualan durian musiman. Kalau jualan durian terus-menerus, ya bisa masuk perusahaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus ada orientasi mencari keuntungan. Kenapa? Karena dalam teori badan hukum atau teori perusahaan ya, ada teori bahwa mengatakan bahwa badan usaha itu orientasinya harus kekayaan. Keuntungan maksudnya. Kenapa? Karena setiap badan usaha didirikan sejatinya itu untuk mencari profit. Gitu ya. Maka profitabilitas daripada suatu perusahaan itu wajib ada. Gitu ya. Kalau tidak ada ya tentu nggak usah mendirikan perusahaan gitu ya, mubazir. Gitu ya. Cara mendirikannya gimana, Pak? Cara mendirikannya, dia firma itu wajib memiliki nama gitu ya. Nama. Kemudian maksud dan tujuan didirikannya firma. Kapan waktu dimulai dan berakhirnya firma. Gitu ya. Ada modal, jika ada modalnya dibuat, cantumkan gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban sekutu atau anggota gitu ya, dan pembagian pengaturan pembagian baik untung maupun rugi dalam firma. Bisa dibuat di bawah tangan maupun di atas tangan. Kok di atas tangan? Bukan ya. Jadi bisa di bawah tangan ataupun dibuat dengan akta otentik. Itu ya. Mengenai pertanggungjawaban secara pribadi tadi ini menarik gitu ya. Dalam firma ini dia langsung ya, kekayaan pribadi pun diambil jika ada kerugian. Jadi tidak hanya kekayaan firma, karena tidak ada pengaturan yang jelas memang mengenai harta firma dipisahkan dengan harta anggotanya gitu ya. Maka konsepnya bisa sampai ke dalam kekayaan harta pribadi, dan ini salah satu juga pembeda bahwa firma masuk dalam kategori badan usaha tidak berbadan hukum. Jadi karena tadi firma bisa dibuat di bawah tangan, Pak, lalu bagaimana pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi mengenai pertanggungjawabannya, firma walaupun di bawah tangan gitu ya, tetap memiliki hubungan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan anggotanya. Itu dia. Kenapa? Karena konsep firma pada dasarnya itu adalah konsensus, kesepakatan daripada anggota atau kesepakatan para pihak ya, para pendiri. Sedangkan akta autentik dalam firma sejatinya itu hanya digunakan sebagai alat bukti bahwa dokumen firma itu ada. Tidak. Dan untuk berhubungan dengan pihak ketiga seperti itu, dengan pihak lain, membuktikan bahwa kita firma memang ada. Ini dokumennya, seperti itu ya. Maka dari situ kita bisa pahami bahwa firma termasuk bukan badan hukum, karena tidak ada pemisahan harta kekayaan. Itu salah satu yang mencolok ya dari firma tersebut.
Namun firma di muka pengadilan dapat menggugat sebagai suatu badan dan juga dapat digugat, dan pihak ketiga boleh memilih gugatan ditujukan kepada firma, salah satu anggotanya atau beberapa anggota firma, seperti itu. Jadi walaupun dia bukan sebagai badan hukum gitu ya, tapi dalam ruang lingkup peradilan dia tetap dapat menggugat dan dapat digugat. Oke, itu ya. Sudah mirip-mirip badan hukum sebenarnya gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke Commandeiter Vetnootschap atau CV. Kita singkat biasa CV. Masyarakat umumnya kenal CV. Ini diatur dalam pasal 19 KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang. Kita bisa pahami ya. Apa itu definisi CV? CV yaitu seorang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang untuk digunakan dalam perniagaan perusahaan kepada seorang atau lebih lainnya yang menjalankan perniagaan itu atas pembiayaan bersama. Nah, dari definisi ini kita sebenarnya dapat pahami ya, ada unsurnya. Commandeiter Vetnootschap ini orangnya pasti lebih dari dua, gitu ya. Orangnya pasti lebih dari dua. Kenapa? Karena dari definisi ini kita pahami orang yang pertama kedudukannya sebagai orang yang mempercayakan uang atau barangnya, atau investor kita katakan, atau istilah yang digunakan nanti di ini sekutu ya, sekutu apa? Sekutu komanditer. Itu. Sekutu komanditer itu sekutu pasif gitu ya. Dia pasif, tidak banyak bergerak, dia hanya menitipkan barangnya atau investasi barangnya atau uangnya untuk dijalankan oleh sekutu aktif atau komplementer. Itu dia. Maka ada dua sekutu dalam Commandeiter Vetnootschap atau CV itu sendiri. Jadi minimal memang harus ada dua gitu ya. Ada orang yang menginvestkan, ada satu lagi orang yang menjalankan. Oke, itu ya. Lalu karena dia ada dua sekutu, maka ada ada hak dan kewajiban masing-masingnya. Apa aja? Sekutu aktif atau sekutu pasif dulu ya, komanditer, yaitu sekutu yang berkewajiban memasukkan sesuatu atau inbreng pada persekutuan. Masih ingat ya inbreng pada persekutuan perdata kemarin? Inbreng itu adalah memasukkan baik itu barang ataupun uang untuk diusahakan. Gitu ya. Nanti dinilai berapa besarannya kan gitu. Hingga itu menjadi tolak ukur pembagian keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya tidak boleh mencampuri urusan sekutu komplementer. Ya, dia tidak boleh mencampuri urusan sekutu komplementer. Namanya investor. Ya cukup nitipkan uangnya, kemudian mengawasi aja gitu ya. Terima untung jika ada keuntungan, pembagian kerugian berdasarkan pembagian persentase investornya untuk kerugiannya, seperti itu. Kemudian tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Ya, di sini dia mulai terpisah. Ada gambaran terpisah antara modal disetor dengan harta pribadi. Ini kemudian berimplikasi bahwa bagi sekutu komanditer, kekayaan pribadinya tidak sangkut paut ya jika terjadi permasalahan hukum nantinya. Kemudian ada sekutu hak terakhir daripada sekutu komanditer yang tadi itu adalah mengawasi jalannya usaha, seperti itu. Boleh ya dia mengawasi. Ya namanya pengawas ya, lihat jika ada kesalahan diingatkan, gitu-gitu aja ya. Sebatas itu, tidak bisa memberikan intervensi yang sangat jauh terhadap sekutu komplementer. Selanjutnya sekutu komplementer, hak dan kewajibannya bagaimana Pak? Sekutu komplementer ini sekutu aktif. Kenapa dikatakan aktif? Karena dia aktif dalam menjalankan perusahaan. Walaupun dia tidak ada kewajiban untuk inbreng. Kalau dia mau inbreng malah bertambah sahamnya kan gitu. Tapi kalau dia tidak ada inbreng, maka dia menjalankan saja ya tidak masalah. Menjalankan itu tetap mendapat bagian minimal paling rendah inbrengnya, seperti itu. Yang kedua, berhubungan dengan dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ya, yang berhubungan dan bertanggung jawab atas urusan bisnis daripada CV itu adalah sekutu komplementer dan sekutu aktif.
sama seperti ya dia direkturnya lah gitu ya, dia yang berhubungan dengan pihak lain, dia kemudian membuat perjanjian perniagaan, hutang piutang dan segala macamnya gitu ya. Yang ketiga, tanggung jawabnya pribadi untuk keseluruhan ya. Jadi tanggung jawabnya pribadi untuk keseluruhan ini dimaknai bahwa dia menanggung seluruh kesalahannya gitu ya, yang atas perbuatan yang dia lakukan untuk sampai ke dalam ruang lingkup harta pribadi. Itu sekutu komplementer. Dia bertanggung jawab secara penuh gitu ya. Jadi baik itu harta CV dan harta pribadinya bercampur jadinya gitu ya. Masalah pertanggungjawabannya bukan bercampur secara utuh semuanya gitu ya, tapi pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadi sekutu komplementer atau aktif gitu ya. Walaupun sudah mulai ada nampak ya bahwa konsepnya itu terpisah harta sekutu komanditer dengan harta CV, namun pada sejatinya CV ini masih dalam kategori tidak berbadan hukum atau bukan sebagai badan hukum. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban CV untuk mengharuskan dalam bentuk tertentu. Bentuknya itu maksudnya bentuk permodalannya gitu ya. Apakah mau dipisah atau tidak. Hingga kemudian karena tidak ada kepastian hal itu, seringkali bentuknya ada beberapa bentuk. Ada CV diam-diam gitu ya. Diam-diam maksudnya dia ya tampak dari luar tuh seperti firma, tapi di dalamnya ternyata ada sekutu komanditer gitu ya. Atau CV terang-terangan, dia terang-terangan mengatakan dia CV, atau ada CV dengan saham gitu ya, dengan model-model saham perseroan ya. Maka ini ada karena bentuk yang tidak terbatas tadi itu, hingga kemudian dia tetap masuk ke dalam kategori tidak badan hukum atau bukan sebagai badan hukum. Maka kepailitan CV itu merupakan kepailitan daripada sekutu komplementer. Kenapa? Karena saat kemudian bangkrut ya sekutu komplementer aktif yang mempertanggungjawabkan semuanya tadi itu ya. Nah, itu dia. Lalu bagaimana pendirian CV, Pak? Pendirian CV tidak jauh berbeda dengan pendirian firma. Informasi dimuat dalam akta notaris tersebut itu adalah ada nama, kedudukan CV, maksud dan tujuannya, dimulai dan berakhir CV, modal CV, sekutu komplementer siapa, dan sekutu komanditer siapa, hak kewajiban masing-masing sekutu, dan pembagian untung rugi pada sekutunya, seperti itu. Itu ya terkait dengan CV. Oke, bisa dipahami ya. Stay tune terus di channel Sam and Connection. Jika ada yang tanya silakan tanya-tanya di kolom komentar, nanti kita akan balas satu persatu. Stay tune terus, keep healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita ketemu di next kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.